Pengen kawin sama orang Korea kan. Kalau ngeliat drakor tuh kayak istri aku ya, tuh dia bilang katanya romantis, terus dia baik sampai nangis-nangis. Jangan tertipu. Tuh. Anda tertipu. Orang Korea yang sudah hijrah ke luar negeri itu biasanya mencari pasangan yang bukan negara Korea, ceweknya. Kalau mereka kayak apa ya, kencannya tuh udah ngajak tidur gitu kan. Sebenarnya kalau di sana ya, kultur budaya sana sini kan nggak bisa dibilang kayak begitu. Jadi Kalau Li di rumah ngelawak, kayak gimana? nggak pernah. Itu operasi apa aja? Aku hidung sama ini. Jadi kamu bayar berapa nih kira-kira? Totalnya ya, 1 miliar? ya kurang lebih segitu. Thank you udah datang di Dapur Bisnis Online. Iya, sama-sama udah diundang juga. Aku maksa sama Li. Maksa ya? Maksa ya? Karena dia orangnya ternyata posesif. Posesif. Aku pinjam istri kamu sejam doang, Li. Tolong deh, Li. Iya. Akhirnya aku dikasih. Matanya memantau loh, Pak. Wah. Aku udah interview dia banget ya, Iya. 1 jam waktu itu ngobrol sama dia, ngobrol-ngobrol. Ternyata Apa yang diobrolin? aku bingung nih sebenarnya orang Korea apa orang Depok Oh, ya, apa gitu orang ya. Betawi ya, kok lawakannya udah kayak begitu. Maklum Pak, cari duit Pak, cari duitnya di Indonesia jadi harus begitu. Itu tuh juga perjuangan. Awalnya tuh aku suruh dia, coba deh kamu liatin lawak-lawak Indonesia, kan dia biasanya ngeliatin lawak Korea, gege konser gitu kan. Iya. Aku aja ngeliat lawak Korea kayaknya nggak lucu, kok dia ngerasa ketawa-ketawa aja sendiri. Aku bilang kalau aku liat lawak Indonesia kayak OVJ atau ya lawak-lawak yang di Indonesia lah, aku ngerasa kepingkal-pingkal ketawa. Dia bilang, lu ngapain ketawa, kayak nggak nyambung gitu. Jadi ya kalau kita ngomong sebenarnya nggak nyambung, tapi karena terpaksa harus bekerja ya Pak ya, mencari duta ya kan, mau nggak mau dia harus mengikuti. Aku bilang coba deh kamu nonton di Indonesia. Jadi kalau Li di rumah ngelawak, kayak gimana? Nggak pernah. Lee Jong Hun nggak pernah ngelawak di rumah? Bukan, nggak bisa ngelawak. Maksudnya gini, kalau di rumah tuh lebih bawaannya serius. Karena kan gitu. seorang apa, kalau ngerti apa itu adalah papa. Jadi seorang suami, seorang papa, jadi dia tuh lebih ya berwibawanya lebih ke kepala keluarga gitu. Tapi ini berbeda, dia cerewet banget, jangan salah, jangan sedih. Itu si Lee tuh kalau di rumah tuh cerewetnya melebihi saya loh. Wow, Lee Jong Hun. Iya, jangan. Tapi serius Cuma ngomongnya. nggak ada tai lalatnya makanya nggak kelihatan. Putih semua. Tapi dia itu serius dalam arti lebih jarang bercanda kalau di rumah. Enggak, ya mungkin kalau dia lagi happy. Happy-nya bisa dihitung jari lah. Nah, Ya, nih soalnya mungkin. semua orang penasaran nih. Pengen kawin sama orang Korea kan. Kalau ngeliat drakor tuh kayak istri aku ya. Ya Allah, orang Korea tuh dia bilang katanya romantis, terus dia baik sampai nangis-nangis. Jangan tertipu. Tuh. Anda tertipu. Tuh buat istri saya di rumah ya. Salah satunya tuh asistennya tuh selalu, tapi nggak tahu ya, mungkin dia memang jiwanya angan-angannya terlalu tinggi, jadi tetap merasa oh pokoknya sama orang Korea. Padahal Anda tertipu. Tuh, kawinlah sama saya. Apa adanya. Betul. Nggak. Jadi gini, kalau seperti orang nonton di drama Korea, ya ada bener sisi-sisi yang seperti itu. Kayak kalau kayak Lee kan memang sebenarnya bawaannya sebenarnya galak ya. Maksudnya bukan galak, apa sih, temperamental. Orang Korea memang temperamental rata-rata. Tapi ada satu sisi, nggak tahu kalau yang lain, tapi kalau dia tuh ada satu sisi di mana ya nanti ada care-nya. Tapi care-nya tuh kayak misalnya gini, dia udah marah apa, ngomongnya juga nadanya tinggi gitu, tiba-tiba kalau misalkan aku lagi ngangkat barang atau apa, dia nggak kasih aku ngangkat barang. Ya, kayak gitu, jadi mau jengkel tapi nggak bisa. Gitu. Terus kalau nggak pernah dia biarin aku tuh ngangkat barang. Ya, gitulah hal-hal sebenarnya. Kalau aku yang nggak pernah dibiarin ngangkat barang. Betul katanya. Lu dibanding lu encok ya, dibanding lu ntar encok ya kan, terus biaya pengobatan mahal, udah mbak aja yang bantuin ngangkat. Bener. Nah, jadi secara garis besar suami seorang Korea itu mungkin lebih serius dan lebih temperamental sedikit. Menurut saya ya, dari pengalaman saya sih kalau Korea itu lebih temperamental. Tapi kalau mungkin balik lagi, Ini kamu udah ngeliat sendiri kayak mertua kamu contohnya. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang bilang nggak semuanya kayak gitu. Iya, which is bener. Tapi itu dia sama siapa? Korea sama Korea. Makanya rata-rata orang Korea yang udah pergi keluar, kayak cowok yang sudah hijrah ke luar negeri, itu rata-rata mencari pasangan yang orang bukan Korea. Karena rata-rata orang Korea itu jarang mau
yang sudah hijrah keluar ya, jarang mau nyari yang Korea juga, katanya cewek Korea keras. Padahal cowok Korea keras. Jadi sama-sama keras gitu. Nih aku punya pengalaman pribadi. Aku Iya, iya. punya supplier adalah pabrik Korea, ya kan? Aku suka beli barang sama dia. Iya. Iya kan? Kita biasalah kalau dalam pekerjaan kadang terjadi cekcok, terjadi Iya, benar, ya, biasa, perbedaan biasa. pendapat, ya kan? Betul, betul. Terus aku naikin nada. Heeh. Dia diem aja nggak marah. Dia naikin juga. Oh, aku gila. naikin, dia naikin. Naikin. Emang udah tiap hari nih kayaknya dia begini Iya, sama orang jadi kali ya. kalau Korea kan emang secara nada, jadi gimana ya, kita memang karena perbedaan kultur itu sangat berdampak besar. Kelihatannya tidak, kelihatannya oh oke-oke aja. Sedangkan kayak kita Indonesia ya, misalkan orang Jawa menikah sama orang Batak deh, itu jauh banget bedanya. Iya kan, dengan keras watak masing-masing, atau adat kultur Chinese dengan Jawa atau dengan yang Batak gitu. Itu pernah ada pengalaman teman aku sendiri, dia udah pacaran 6 tahun. Terus married counseling ya, married counselingnya ini 6 tahun loh pacaran. Terus ini suaminya Chinese Jawa dan totok banget. Yang calon istrinya itu Belanda tapi Batak. Dan Oke. Bataknya totok banget. Ketika mereka di married counseling sekitar udah masuk ke bulan kelima, udah 5 bulan, masuk ke family, ada kan tahap yang family, itu waktu mereka dipertanyakan gitu, wah itu langsung akhirnya mereka memutuskan tidak jadi menikah. Waduh. Iya serius, aku langsung wow, aku shock gitu. Kenapa ya? Karena untuk menyatukan family dari kedua budaya aja itu susah setengah mati. Oke. Nah, apalagi yang kayak aku kultur negara itu sebenarnya agak susah sih, cuman ya karena kita udah jalanin mau nggak mau kita harus ya lewatin. Jadi gitu. apakah seorang pria Korea seperti di drakor? Tidak semua, Anda jangan tertipu. Iya mungkin ada, tapi kan nggak banyak kayak gitu, nggak semuanya kayak gitu yang romantis dan semua angle-nya cakep, nggak ada. Ya, sekarang gini ya, kamu bayangin jadi istri aku ya, istri aku nonton drama Korea, ya kan, dia setel, terus dia nengok ke aku. Ya, begini Waduh, manusia. zong banget ya tuh ya, yang di situ romantis gitu. Iya. Di acara ini aku akan membuktikan kepada dia, tidak semua Tidak seperti semua, itu. seperti suami saya, dipikir romantis, tidak romantis ternyata. Tapi dia romantis waktu ngelamar kamu, aku iya, lihat jadi tuh. ada sisi-sisinya romantis, tapi nggak semuanya. Itu sisi Lee beradaptasi dengan budaya Indonesia atau memang di Korea juga terjadi kayak gitu? Sebenarnya tergantung personality sih menurut aku Oke. ya, tapi pada dasarnya majority sih orang Korea ya sebenarnya nggak jauh, ya memang sih kayak drama Korea benar, tapi romantisnya nggak semuanya begitu. Aku mau nanya, buat Korea umum nggak menunjukkan cinta? I love you babe, contohnya bawain bunga pas Valentine. Ini justru umum gini, buat di justru- negara Korea itu umum atau enggak? Ada umum, maksudnya umum Umum. juga. Maksudnya gini, tapi ada perbedaan antara orang Indonesia dan Korea yang aku kaget pertama. Jadi dulu waktu Liopa itu mau apa? Kayak kan kalau kita diajak pacaran itu pasti kan nanti kita nonton ya. Atau nanti kita pergi makan ke sini gitu kan. Iya. Ngajaknya gitu kan. Ini enggak. Nanti hari Sabtu kita ngedate ya. Aku langsung ketawa, apa itu ngedate? Nggak pernah ngomong, kan jijik banget kan maksudnya ngomong ngedate, kok ngedate maksudnya kencan gitu kan kayak orang Indonesia ngomong nanti kita kencan ya hari Sabtu, kan nggak lucu kan. Nah, aku juga ada pengalaman kalau soal itu. Apa- Jadi apa kan tuh? Lee langsung nembak nanya mau date sama kamu gitu kan. Jadi nggak pakai nembak kalau di sana ya kan. Kalau aku tuh pikir ya, mendingan kalau deketin cewek ngomong dari awal. Jadi waktu aku ngajak cewek pergi, aku juga bener Kelly. Oh, Ini gitu? gue ngajak lu karena gue tertarik sama lu ya. Jadi ntar lu jangan nolak gue belaga-belaga bilang gue pikir lu ngajak gue cuma sebagai temen gitu. Ya kan? Dibanding ribet ya kan. Tunggu, itu Jadi Bapak tahun berapa Pak? Tahun berapa? Berarti Lili tahunnya tahun lama dong aku ya? dari tahun 80-an, 90-an, 2000 kencan terus. Pak, jangan ngomong dari tahun 80, jadi intinya Bapak tahun berapa? Terus jadi orang Korea itu lebih straightforward mungkin berarti ya kalau dia Iya, jadi ngajak kencan. iya jadi lebih ya nggak neko-neko. Ya ada sih kayak gelagat-gelagatnya, tapi kayak lucu lah kayak di drama Korea yang kalau mereka kayak apa ya, kencannya tuh udah ngajak tidur gitu kan. Sebenarnya kalau di sana ya kultur budaya sana, sini kan nggak bisa dibilang kayak begitu. Jadi kalau Lee dari pertama kali ngajak kencan udah langsung ngajak maksudnya tidur. kalau bukan maksud Kurang saya. ajar itu dia ya. Maksudnya seperti kayak di drama Korea, itu mereka tuh cara ngajak kencannya itu kayak kadang-kadang mereka ngajak kayak ramen, magogale, padahal artinya apa itu? Mau nggak makan mie?
makan mie di rumah itu artinya udah ngajak tidur. Jadi kayak ada bahasa-bahasa yang nggak dipahamin. Makanya kalau dia nggak, dia langsung apa tadi bahasanya? Ramen mau gue gale. Hati-hati itu ya gadis-gadis yang Itu bukan ngajak makan mie, bukan. minyak lain ya. Ada niat-niat lain, tapi ada juga maksudnya bener-bener makan mie ya kan. Jadi kalau sama cewek kan bener-bener ngajak makan mie gitu. Nah selama kamu pacaran sama dia atau menikah sama dia gitu, dia gampang nggak? Gampang menunjukkan affection, gampang menunjukkan. Kalau kayak gitu kurang sih. Memang temperamentalnya dia nggak yang gampang. Jadi dia menunjukkannya tuh di sisi-sisi kayak dia mau membantu aku kayak aku nggak boleh susah, nggak boleh repot, nggak boleh yang lebih yang kesana. Lebih ke tindakan. Tindakan ya, gitu. Jadi nggak ada yang. Mertua kamu juga sama? Iya, jadi dia tuh kayak apa ya? Mungkin dia nggak bisa bahasakan Indonesianya kan agak maksudnya kurang bagus gitu ya. Jadi kalau ini jadi aku pikir marah selalu. Jadi itu Jepang. Jadi kalau ngomong sama itu aku agak-agak kayak agak takut. Bukan takut sih sebenarnya, kayak aduh kayaknya nadanya bakal marah nggak ya gitu. Masih yang begitu, masih yang mencoba cari ini marah bukan ya, padahal nggak marah, cuman kadang-kadang kayak masih yang kok nadanya tinggi gitu. Nah kalau di Indonesia kan masyarakat yang mengedepankan lelaki. Betul. Artinya cowok lebih berperan, nyari uang, cowok Betul. yang dominan, ya kan, mengambil keputusan, cowok, cewek istilahnya lebih nurut. Ya. Di Korea gimana? Sebenarnya kalau cowok itu kayaknya untuk Asia khususnya itu rata-rata memang cowok tuh lebih dikedepankan. Tapi kalau di Korea kayaknya sudah, aku banyak melihat cewek juga berperannya juga termasuk lantang juga gitu. Karena kan di sana kan kayak memang budaya negara maju, jadi kayak cewek untuk mencari duit, bisa apa-apa itu udah lumrah buat mereka. Jadi makanya jadi kenapa kamu Li nggak mengharapkan kamu di rumah doang diem aja? Oh enggak. Terserah aku, dia sih bebas aja. Jadi makanya kenapa aku bilang tadi itu kayak orang Korea yang sudah hijrah ke luar negeri itu biasanya mencari pasangan yang bukan negara Korea, ceweknya. Rata-rata itu seperti itu karena mereka tahu oh di sana itu keras. Di sini oh kayaknya ceweknya lebih kalem, lebih monggo, lebih iya gitu loh. Ya, jadi gitu. orang-orang Korea lebih seneng lah ya, Lebih mungkin suka yang cowok-cowoknya kayak gitu, lebih yang melayani gitu. Kalau di sana kan nggak mungkin gitu. Gitu. Apa pria Korea lebih kasar ke perempuan? Iya. Cara Kalau ngomong? ya secara cara ngomong kulturnya, tapi bukan maksudnya kasar. Kadang memang kulturnya begitu. Jadi Ya, makanya kita kadang marah nggak ya? Kok kayak gitu? Sakit hati awal-awalnya begitu. Tapi kan lama-lama kita udah paham. Ya udahlah emang kayak gitu mau gimana? Udah pabriknya begitu. Aku bingung. Aku pernah punya klien Korea juga. Ngomel-ngomel biasalah kalau kerjaan interior, kadang jadi problem apa udah marah-marah gini-gini. Terus udah selesai marah, minggu depannya aku udah ajak makan sama dia. Aku pikir kan marah tuh pasti udah berhenti. Gue gak mau ketemu lu lagi gitu. Kalau di Indonesia kan kalau begitu udah marah-marah kayaknya udah deh lu jauh-jauh dari hidup gue deh gitu. Enggak. Aku udah ajak makan sama dia terus ini. Bukan karena dia mau menebus apa yang dia marah-marah kemarin, tapi memang karena dia berpikir itu normal gitu. Iya betul, dan bahwa marah-marah seperti itu buat dia mungkin normal gitu. Istilahnya kalau kita kayak komplain lah ya sebenarnya. Tapi kalau di sana tuh ya lebih temperamennya naik, dan juga satu lagi kultur yang aku ngerasa berbeda itu adalah minum. Kultur minum. Jadi kalau mereka di sana kita sesama ya kalau kita ada bisnis atau apa ya pasti dijak minum. Karena begitu ada begitu minum tuh ngobrolan lebih enak. Biasanya bisnis pasti lancar. Dan gitu. Li juga minum juga di rumah? Oh iya, memang kulturnya, jadi aku nggak bisa melarang, nggak boleh minum. Pernah sih melarang, jangan minum banyak-banyak, berantem gue. Jadi akhirnya ya dia mengurangin lah dikit-dikit, tapi tetap minumnya tetap. Karena aku juga penggemar makanan Korea, jadi aku ngeliat kayak kombinasi, memang aku lihat ya kombinasi daging sama sama kimchi gitu ya, terus sama soju gitu. Itu emang pas sih. Jadi iya, karena katanya begitu kita makan daging dan lemak-lemak itu kan biasanya Korea suka samgyeopsal itu kan yang banyak lemaknya, dibakar itu kan banyak yang gosong-gosongnya. Biasanya kalau kita makan itu terus minum soju atau minum alkohol itu lemak yang itu keluar. Jadi si alkohol ini
justru kayak bersihin. Dan Tapi kombinasi rasanya aku lihat juga pas. Kadang-kadang Iya. terlalu banyak daging kan enak ya. enak, Nah, tambah kena minuman, soju, enak. kena kimchi, semua segala macam. Problemnya ada minumnya selalu banyak. Itu problemnya, nggak bisa dikontrol udah minum. Oke, kan kamu juga dulu pernah, ini pertanyaan sorry nih ya sedikit mengenai masa lalu Oh, nggak juga. apa-apa. Pernah ada menikah dengan yang orang Indonesia, Indonesia. Keturunan Tionghoa, Iya. menikah juga dengan Korea. Mm-mm. Nyesel nggak? Maksudnya secara keseluruhan, oh ternyata mendapatkan suami orang Korea mungkin sedikit lebih temperamental, mungkin sedikit berbeda kulturnya sama Indonesia, tapi kayaknya buat kamu ini pas gitu, atau? Kalau menurut aku setelah aku menjalani ya dari yang dulu sekarang I think sebenarnya sama aja. Dalam arti gini, aku nggak pernah nyesel apa yang aku jalanin. Berarti itu pembelajaran dalam arti oh ya yang dulu memang ada kurangnya ini. Yang sekarang ada kurang. Jadi menurut aku manusia itu nggak ada yang sempurna, nobody is perfect. Dan kalau masalah kurang kita cari-cari, bahkan nanti kalau misalkan nih amit-amit jangan sampai pemikiran negatif aja, oh aku ganti lagi, itu nggak akan pernah berhenti. Karena itu jadinya akan terus dan terus ngerasa kurang. Karena kita memang basically manusia yang membutuhkan satu tempat titik kosong di mana kita tuh nggak bisa penuhin sebenarnya. Meskipun kita cari sama manusia lain. Oke. Jadi menurut aku kita cari dengan siapapun itu nggak akan ngerasa terpenuhi. Oke. Dari sisi manusia ya, dari sisi kita, oh pasangan aku nggak mungkin lah menuhin. Cari aja sampai 1000 orang nggak mungkin ada yang bisa menuhin kita. Oke. Menurut aku, jadi aku rasa ya aku nggak merasa nyesel atau apapun. Aku hanya merasa ini adalah pembelajaran hidup aja. Dan mendapatkan yang lebih baik. Iya pastinya dong. Oke. Nah ini kan banyak drakor membuat cewek-cewek tergila-gila sama orang Korea sampai ke pegawai aku, istri aku, semuanya pada drakor semua. Iya. Dan kalau mereka menikah sama orang Korea, ada tips-tips apa nggak sih yang menurut kamu? Iya. Lu mendingan prepare deh kalau Iya. kamu punya pacar orang Korea atau calon suami orang Korea. Tipsnya sebenarnya lumayan banyak, ya kan? Karena memang kulturnya itu menjunjung tinggi rasa hormat. Jadi pertama belajar untuk bisa ngobrol sama mertua itu paling penting karena aku masih belum bisa. Dan pertama yang paling penting adalah belajar bahasa. Jadi kalau bahasanya masih belepotan kayak aku juga, jadi agak susah. Untungnya mertua masih bisa paham lah bahasa aku. Terus pertama itu, kedua belajar untuk bisa mencintai makanan Korea, apapun itu, dan jangan pernah melarang untuk tidak minum. Maksudnya kita itu tabu gitu loh ya, orang Indonesia kan biasa kan tabu, minum, jangan kayak anak nakal, kayak orang rusak gitu, padahal enggak. Memang itu kulturnya di sana seperti antara Korea, Jepang sebenarnya sama, semua minum kan. Jadi itu jangan dianggap itu hal yang rusak dan kotor, tapi itu dianggap sebagai memang itu kulturnya yang harus kita hormatin dan hormat kepada yang lebih tua atau pangkatnya lebih di atas itu harus, dan cara minum pokoknya banyak lah tur yang Aku cara pernah minum. diajarin, jadi kalau aku dia cerita gini, kalau aku lebih tua dari kamu misalnya, aku nggak boleh nuangin minuman ke kamu yang mesti nuangin minuman ke aku. Boleh, kan? sebenarnya boleh. Itu kadang-kadang kalau kita lagi minum, sini aku tuangin, boleh. Kita terimanya harus berbeda. Oke. Jadi kalau yang lebih muda kita harus 2 tangan. Dan minumnya kita harus ke samping. Gak boleh hadap depan. Jadi ada aturan-aturan itu. Kalau yang muda itu tiap kali kita lagi, pokoknya turn kita minum, udah habis, kita nuang harus inisiatif kita duluan. Tapi kadang-kadang kan ada kakak, aku aja, boleh, nggak apa-apa. Itu kalau permintaan dia, tapi kalau enggak kita yang harus inisiatif untuk nuangin. Oke. Dan cara nuanginnya pun berbeda-beda, banyak banget, banyak. Jadi ya kayak gitu-gitulah, hal-hal seperti itu yang harus kita pelajarin. Hal makanan, bahasa, terus kayak ke mertua, orang tua, pasangan itu kita harus benar-benar ini, karena mereka itu menjunjung tinggi, ya itulah hormat itu menjunjung tinggi. Oke, jadi kesenioritasan, Senioritas, sopan, kesopan itu, santunan, tradisi itu mereka sangat menjunjung. sedangkan gitu ya? aku tuh orangnya cuek banget, jadi kadang-kadang ya bentroknya itu masalah itu. Kayak bahasa, kayaknya biasa deh aku ngomong, kok dia sensitif jadinya gitu. Itu jadi cekcok juga kan lama-lama. Oke, nah sekarang karena ini di Dapur Bisnis Online, tapi by the way thank you udah sharing itu, karena itu menurut saya sangat pembelajaran, terutama orang-orang yang lagi jatuh cinta sama orang Korea, mungkin bisa belajar. Tapi karena di sini Dapur Bisnis Online, aku mau membahas mengenai bisnis nih. Orang punya beda-beda ya, orang Jawa, orang Tionghoa, punya background yang beda tentang cara mereka melakukan bisnis. Betul. Contoh yang simple ya, kalau orang
Tionghoa sama orang bule. Kalau orang Chinese kayak keturunan Tionghoa kayak aku gini, kita memang taruh harga berharap kadang-kadang untuk ditawar, bener kan? Bener. Kalau bule nggak tahu dia. Ya pokoknya asal aja yang Segitu, penting. oke, this is your best price, udah selesai gitu. Jadi sebenarnya kita dalam hati kita mengharapkan untuk ditawar, dan kalau kita ditawar kita nggak pernah Iya. ngomel. Iya. Sebaliknya, saya kalau dapat penawaran dari perusahaan luar negeri Iya. bule, Ha. terus kita nawar, mereka suka sebel. Iya bener. Padahal buat kita itu normal. Normal, Oke. betul. Nah, buat Korea gimana? Bisnis, karena kan kamu memanage Kalau- bisnisnya dia, bukan memanage ya, maksudnya terlibat dalam bisnisnya dia, terlibat dalam mertuanya juga, ya kan? Nah, aku pengen tahu nih orang Korea tuh dalam berbisnis tuh kayak gimana? Sebenarnya kalau dunia perbisnisan itu kalau menurut aku basicnya itu hampir sama. Ya kan namanya di seluruh dunia mau kita bisnis sekolah bisnis juga dimanapun sebenarnya basicnya sama. Jadi intinya siapa sih yang nggak mau membeli barang lebih murah dengan kualitas lebih bagus? Iya. Nggak ada yang nggak mau. Itu semua sama. Cuman bedanya ya mungkin mindsetnya orang Korea ya pikir ya kalau harganya oke berarti kualitasnya bagus. Gitu. Tapi ya kalau dapat harga murah mereka juga lebih senang. Jadi mereka nggak kayak bargain yang sampai kita sampai nawar. Malah ada pernah dulu tuh kayak adik-adikan lah yang sering datang gitu ke Indonesia. Aku belanja di Korea. Aku bilang kan namanya orang Indonesia nawar dong sampai apalagi emak-emak ya sampai sebisa mungkin dia sampai nyerah gitu kan. Benar-benar serendah mungkin. Itu sampai dia bilang gini. Kan dia yang nanya, dia yang nyampein bahasanya kan. Maksudnya dia panggil aku Kak gitu kan. Kalau Korea kan dia panggil adalah Hyungnim nanya karena dia adik kan. Jadi Hyungnim itu nggak bisa lagi, kasihan karena dia penjual itu cuman untungnya segini lah. Gue langsung bilang, ngapain lu yang mikirin, kan gue yang mau nawar, harusnya lu harus bantuin gue gitu. Tapi dia enggak, memang pikir kasihan lah kalau ditawar lagi gitu. Jadi nggak bisa nawar. Berarti mungkin dia seperti bangsa barat juga ya yang lebih Jadi sebenarnya berarti bisa. cuma kita doang apa yang suka nawar ya? Enggak. Sebenarnya bisa ada, tapi enggak yang sampai kayak kita ya majority Chinese people gitu kayaknya seneng banget. Sebenarnya kita seneng bukan karena kita pelit juga, sebenarnya ada salah satunya karena kita puas. Ya kan kita sebenarnya kalau nawar dikasih tawaran ya udahlah dikit terus dapat hadiah dikit. Happy-nya minta ampun, kita pasti bolak-balik ke sono. Iya. Tapi kalau ada orang yang kagak mau, lu ambil aja tempat lain. Ya kita ngomongin balik gitu. Kan maksudnya sebenarnya lebih kepuasan sih. Oke. Gitu. Terus selain itu apa lagi yang kira-kira kamu lihat menonjol nih orang Kalau Korea? Makanya mereka pebisnis yang luar biasa juga. Bener kalau Pabrik-pabriknya juga gede-gede, bagus. iya, jadi ya mereka tuh ya kalau mungkin secara perhitungan tuh agak ketat banget. Maksudnya oh ya ini uang perusahaan, ya sebenarnya dibilang agak licik, iya licik, tapi ya ketat juga. Perhitungannya mereka tight banget lah pokoknya masalah perhitungan ya. Tapi kalau yang nggak tahu ya, kalau yang suami aku alami terlalu, kalau kayak Lee tuh dia tuh terlalu baik menurut aku, jadi gampang dibohongin. Oke. Gampang dibohongin sama orang-orang yang Mengambil akhirnya keuntungan. mengambil keuntungan dari dia. Ini secara general orang Korea seperti itu, mereka cenderung, mungkin bukan terlalu baik ya, cenderung percaya mungkin ya. Cenderung percaya, tapi kadang-kadang kalau mereka yang di luar sana tuh lebih yang kayak gini, adalah lu bantu gue lah, lu kan sesama Korea. Jadi menganggap enteng dengan kata-kata membantu, jadi nggak membayar gitu. Kadang-kadang memikir bantulah, kita kan sama-sama negara. Iya sama negara sih, tapi kan gue juga butuh makan ya kan gitu. Oke, terus apa lagi yang kamu belajar dari Lee dalam hal bisnis? Kayak kamu lihat dia Kalau beda dari sama dia- mertua kamu kan punya pabrik, aku tahu. Iya. Pabriknya juga lagi waktu itu sebelum Covid, apalagi katanya lagi Sekarang sih boomingnya. oke sih sebenarnya, cuman yang memang yang sebelum Covid tuh memang penjual permintaannya banyak banget. Karena memang satu-satunya pabrik di Indonesia yang kayak dia, cuman dia doang maksudnya. Apa suami Korea melibatkan istrinya dalam bisnisnya atau enggak kalau kamu lihat? Mestinya iya, tapi kan suami saya entertainment jadi tidak begitu. Mertua kamu deh. Apa istrinya terlibat juga dalam Sebenarnya bisnisnya? dia mau, tapi kan aku nggak paham ya, kan itu pabrik ya, kayak papaku juga Bukan, pabrik. melibatkan istrinya? Oh, enggak. Enggak. Rata-rata kalau orang Korea enggak, maksudnya pertanyaannya itu ya. Iya. Oh enggak, kalau orang Korea rata-rata enggak. Jadi istri adalah sosok perempuan yang harus stay di rumah bersih-bersih ya gitulah. Oke, jadi waktu pulang apa mereka ngomongin bisnis atau enggak? Atau ngomongin Oh kerjaan iya atau enggak? dong, tetap Tetap. Jadi namanya istri sama tetap tetap tahu, info tetap aja. dilibatkan. Info bukan dilibatkan untuk masuk terjun enggak, tapi diinfokan saja. Tapi rata-rata kalau yang
pergi ke sini itu kan karena orang mertua ya, kalau mertua begitu, tapi kalau yang rata-rata aku tahu dari teman-temannya itu enggak, mereka sama sekali nggak tahu bisnis suaminya itu gimana, tapi sedikit tahu tapi tidak tahu blusukannya gimana. Gitu, mereka harus meeting kemana sama siapa, itu yang aku tidak 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 cocok saya gitu. Terus apa sih yang bikin bangsa Korea ini kamu lihat, yang mereka kan pabrik-pabriknya Samsung, LG, terus produk-produknya juga bagus, itu kan pasti ada sesuatu kultur yang beda yang membuat Karena mereka menghargai jasa, mereka menghargai satu mahakarya gitu. Jadi akhirnya barang-barang mereka atau apa yang mereka jual itu memang bernilai bagus gitu loh. Kayak contohnya entertainment mereka. Mereka membuat packaging si artis itu demikian rupa sehingga dijual oleh mata orang mahal. Dan bener-bener kayak istilahnya dibungkus gitu loh, dalam arti mana boleh sih artis Korea jalan-jalan di tengah mall, kagak boleh, jalan-jalan begini kagak boleh, nggak bisa, mereka nggak akan dikasih sama manajemennya gitu, karena segitunya membuat artis Korea itu menjadi mahal. Di packaging dan dilindungin dan dikemas sedemikian rupa. Jadi kalau memang artis berarti operasinya harus artis. Kayak girl band atau boy band itu operasinya harus arah-arah kayak boneka, jadi beda. Operasi plastik nih maksudnya? Operasi plastik maksudnya. Jadi itu sangat luar biasa umum ya operasi plastik di Korea? Kalau di sana sangat umum, sangat-sangat umum. Kalau di Indonesia merasa tabu, karena kan kalau di sana kan ya why not ya, orang itu menjadi sumber penghasilan mereka, kenapa enggak? Kalau saya juga kalau punya pemikiran. Sebentar, harus artis yang operasi plastik atau rakyat biasa juga? Banyak yang rakyat biasa plastik. Ya kan, namanya manusia, kita pengen terlihat cantik. Bahkan gini, kalau di Korea itu cowok-cowok aja dandan tuh make up ya. Pakai bedak, bukan karena banci, bukan karena cewek-cewek, bukan, karena mereka mau menjaga penampilan untuk diterima pekerjaannya lebih baik. Coba ya contoh di sana. Dia kerjaan bukan dalam bidang entertainment ya? Bukan. Misalnya ngelamar kerja di bank. Contoh saya kasih contoh deh sama Ko Rofi. Misalkan kerja di bank, dia dandannya looks-nya bagus nih. Kira-kira yang nasabahnya lebih suka yang looks yang bagus apa enggak? Secara kita lihat kasat mata. Ya senengan yang mukanya bagus dong. Iya itu, makanya di Korea akan memilih yang seperti itu. Misalkan contoh, gelarnya nih sama-sama lulus dong ya pasti kan, sarjana sama-sama. Tapi nilainya yang satu kurang bagus tapi penampilannya bagus, cantik atau ganteng. Yang satu nilainya bagus tapi kurang ganteng, kurang cantik. Yang diterima itu yang mana? Kalau di Korea itu yang mana menurut Ko Rofi? Ganteng berarti? Iya. Kalau di Korea yang ganteng. Jadi bukan karena pengaruh nilai juga lebih bagus, cuman kalau dilihat dari penampilan, dia akan melihat penampilan dulu karena itu yang menilai jualnya. Susah ya Nek di sono ya. Gua bisa nggak dapet kerjaan di sono ya. Bapak harus operasi dulu. Oke, gitu. Terus jadi kalau orang ada temen misalnya bilang, gua baru operasi plastik, di Korea itu normal. Kalau di Indonesia kan kayak serius loh gitu ya. Kok bisa sih? Kalau mau langsung dibisik-bisikin, dia mah palsu semua gini. Ya udah biarin aja, menurut gue ya biarin aja, palsu dapat duit. Kalau kamu juga operasi juga kan? Ada dong, ada. Itu operasi apa aja? Aku hidung sama ini. Udah itu aja. Badan? Payudara. Masa gue jelasin? Iya itu sama tummy tuck, karena kan kemarin kan aku lahiran anak itu udah keempat, terus dokter cuma bilang gini, iya ini sebenarnya kalau kulit masih kencang, kalau lemak juga nggak terlalu banyak, tapi yang parah itu ototnya, karena udah 4 kali lahiran, otot itu kendor. Jadi meskipun kita latihan, aku sit up tuh nggak bisa. Kenapa? Karena ototnya udah melar. Jadi otomatis kemarin aku tummy tuck-nya dijahit itu ototnya yang di dalam. Tapi bener bahwa industri operasi plastik nih ya, industri kecantikan di Korea itu memang paling maju. Iya, karena memang bagus. Karena mereka membuat sedemikian rupa, senatural. Sakit nggak sih kamu dioperasi? Kalau sudah niat nggak jadi sakit. Sejujurnya? Kalau orang nanya aku juga bingung, makanya orang nanya sakit nggak kayak tummy tuck. Ini kan aku sampai 12 hari tuh bawa kantong darah. Jalannya tuh harus begini, harus bungkuk. Selama 12 hari, setelah itu 12 hari kantong darah itu dicopot, baru boleh jalan normal. Tapi itu kan masih kayak kencengnya harus gini. Nah itu kalau orang normal ya pasti sakit ya. Tapi kalau aku bahkan nggak pakai penahan sakit.
apa itu namanya? Painkiller. Painkiller. Painkiller aku nggak pakai karena aku ngerasa udahlah kalau masih mampu bertahan ya tahan aja. Ini karena suami kamu Korea, apa memang Korea is the best untuk dalam industri? Enggak, Korea is the best in this world for plastic surgery. Dan banyak gitu kali Karena itu rumah sakit kayak gitu. jadi penghasilan terbesarnya Korea adalah elektronik pertama, entertainment itu dalam arti kayak nyanyi K-pop, dramanya, nyanyinya itu penghasilan terbesar, dan ketiga adalah plastic surgery-nya. Oke. Jadi waktu kamu datang ke rumah sakit itu juga mungkin penuh, ramai. Banyak, di semua dokter negara spesialisnya ada. banyak gitu ya. Banyak. Bahkan di Korea itu kalau orang yang sering ke Korea tahu tiap satu sebelahan aja satu gedung ini ada tiga tempat operasi plastik. Oke. Jadi Biayanya udah mahal? kayak pasar. Kalau mahal biasanya kalau luar negeri, orang luar pasti lebih mahal karena memang peraturan pemerintahnya 3 kali lipat lebih mahal dari negara orang Korea. Jadi kamu bayar berapa nih kira-kira? Totalnya ya, Iya. yang kemarin nih aku Iya. operasi kan cuman dari dada dan tummy tuck doang itu sekitar mungkin 1 miliar? ya kurang lebih segitu. 1 miliar. Itu operasi muka, Oh enggak, muka enggak. baru tummy tuck sama... Iya, karena payudara. posisinya adalah tummy tuck itu aku punya itu susah karena otot. Oh, Bukan yang lemak atau justru kalau yang lemak itu lebih gampang. oke. Dan aku kayak dadanya juga pakai yang ada chipnya, beda. Jadi kalau dijelasin ini panjang banget. Oke. Tapi itu di luar muka. Kalau muka Oh, lebih rendah kali biayanya. Ya lebih murah, cuman tergantung rumah sakitnya juga. Jadi Ini kamu operasi waktu di salah satu rumah sakit yang itu paling the bagus. best. Jadi ada tiga hospital yang salah satu terbaik secara naturalnya dapat award. Jadi aku salah satunya di Bandung Bagi itu termasuk salah satu dia dapat apa tuh namanya piagam 2 tahun berturut-turut itu ternatural. Oke. Jadi ya tapi itu memang aku awalnya Kamu sih happy nggak sama hasilnya? oh happy karena Li happy nggak, Li? yang pasti suaminya lebih happy. Ya, yang penting kan gini, kalau kita sebagai istri itu kan lebih penting untuk kebutuhan suami, ya kan? Kalau kitanya sih kita senang karena kitanya lebih pede. Ya jujur karena Sekarang bayangin Kak ya, kalau kita beli mobil, terus penjual mobilnya bilang kamu cuma boleh punya mobil ini 1 seumur hidup, ya kan? Pengen dong kita ganti peleknya. bener udah dimodif lah ya Modif kan? dong. Nanti keluar lagi Orang baru. cuma boleh beli 1 Iya. sampai mati. Iya bener. Ya, aku pernah ngomong sama istri, kamu nggak mau coba-coba, aku bilang. Kamu bayangin nih kalau kita beli mobil, cuman boleh pakai 1 mobil seumur Iya hidup. bener. Kalau peleknya udah rusak, kita ganti dong yang baru. Iya, Ya kan? bahkan kalau misalkan nih ya kita dapat nih contoh brand yang Jepang-Jepang lah ya, itu kan termasuk brand yang suka diotomotif kan. Iya. Terus kita lihat mobil ada Jaguar misalkan, ada apalah, ada Porsche, ada apa. Wah, daripada susah ke situ kita rombak lah ini ya. Ya kan? Jadi Li bahagia ya. Oh iya bahagia banget. Memang kebahagiaan laki-laki penting ya. Dan sebenarnya kepercayaan diri perempuan itu akan lebih meningkat. Kita kan mau pakai baju, mau apa kan jadi lebih happy lah gitu loh. Oke, berarti in terms of business memang kamu lihat orang Korea itu sangat profesional ya mungkin ya. Oh iya, Menekunin banget gitu ya. Kalau profesional yes, tapi kadang-kadang suka. Tapi itu kayaknya normal ya, bisnis rata-rata in this world tuh sama kayak bukan menipu tapi kayak banyak triki-trikinya itu ada juga. Tetap ada ya? Tetap ada, itu namanya perbisnisan tuh kayaknya di dunia manapun kayaknya ada lah. Orang Korea juga banyak yang beragama Buddha kan ya. Majority Kristen. Sekarang majority Kristen. Majority Kristen. Jadi waktu Li datang ke Jakarta, ketemu kamu segala macam, dia agamanya apa? Sebenarnya kalau KTP-nya pasportnya Kristen, tapi dia nggak pernah Mempraktekkan. karena kan di sana juga ya ya udah dari keluarga Kristen udah ikut. Soalnya aku salah satu yang aku tangkap waktu Li ngobrol sama aku, dia bilang semenjak kenal kamu, dia lebih dekat sama Tuhan. Ya maksudnya mungkin Tuhan kasih melewati aku gitu ya, tapi dia mendapatkan maksudnya semuanya yang dia bisa rasain lewat Tuhan itu ya dia jalanin sendiri, tapi lewat aku perkenalkan aja Tuhan itu seperti apa. Akhirnya dia mungkin tersentuh ya saat ya mungkin datang ke kebaktian atau apa, dia tersentuh, akhirnya dia bener-bener oh kayaknya aku pengen tahu. Dia nanya, kalau dia nggak bisa, jadi kalau ditanya kita yang ngejelasin bisa-bisa gue singa keluar, bisa-bisa gue yang dipelototin, nggak bisa. Jadi dia tuh nggak bisa didikte, nggak bisa dikasih tahu. Jadi kalau mau ya harus dia benar-benar dapat dari Tuhan gitu. Oke. Kebetulan memang dapat dari Tuhan. Gitu. Terima kasih banyak Moa.
kamu sharing juga secara bisnis gimana, Korea itu seperti apa. Mungkin belum banyak, jadi kalau banyak pertanyaan silahkan tanya aja ya. Suami-suami Korea apakah seperti di Iya. drakor atau enggak? Enggak. Dengar ya istriku ya, ini lebih baik ini. Oh, iya, iya. Walaupun muka pas-pasan. Cintai apa adanya iya, pasanganmu. Walaupun kalau di Korea mungkin saya nggak dapat kerjaan gitu. Kan nggak apa-apa, yang penting dutanya banyak, operasi aja Pak. Ayo, dipermak langsung. Thank you udah datang di Dapur Bisnis Online. Iya. Moga-moga sebenarnya acara ini tuh supaya orang-orang yang nonton ya, Heeh. jadi makin dapat ilmu. Iya. Ilmu apapun lah, tentang budaya, tentang Benar, bisnis, tentang benar. apapun. Dan saya lihat dengan Moa tadi udah ngobrol, moga-moga juga banyak yang senang dan dapat ilmunya. Ya, amin. Thank you, Moa. Semoga suka ya. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama.